Bab 2386, Yun Fei mengeluarkan kartu teleportasi luar angkasa, lalu melarikan diri keluar angkasa, dan menggunakan teknik rahasia tembus pandang untuk menutupi auranya sendiri. Yun Fei mengerti bahwa dia telah menyinggung beberapa kekuatan besar di dunia utama, dan menjadi sasaran faksi gelap. Dia telah membuat terlalu banyak musuh, jadi tidak peduli bagaimana situasinya, dia harus melindungi dirinya sendiri terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, sebuah ruang tertentu tidak jauh dari sana tiba-tiba retak, dan kemudian sesosok tubuh keluar dari sana. Ini adalah pria berkemeja biru dengan sosok ramping dan penampilan mengesankan. "Saudaraku Ye, apakah kamu di sini?" Setelah pria berkemeja biru sampai pada kehampaan yang kacau ini, dia segera melepaskan energi kekuatan jiwanya, mulai merasakannya, dan berteriak dengan keras. Itulah suaranya. Ketika Tuan Hun mendengar suara pria berkemeja biru, dia segera mengirimkan pesan kepada Yun Fei. "Ya, itu dia." Yun Fei mengangguk. Jadi Yun Fei keluar dari ruangan itu dalam satu langkah. "Saudaraku Ye, kamu memang ada di sini." Pria berkemeja biru segera melihat Yun Fei, berdiri di depan Yun Fei dalam sekejap, dan berkata dengan gembira. Yun Fei merasakan sedikit energi jiwa dan menemukan bahwa pria berkemeja biru memiliki kekuatan Xuanxian perantara, dan auranya kuat. Sekilas terlihat jelas bahwa dia sangat kuat. "Saudara Ye, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Moki. Mulai sekarang, kita akan menjadi anggota tim yang sama." Pria berkemeja biru berkata dengan ramah. "Kamu yakin?" Yun Fei menatap Moki dan bertanya. "Tentu saja aku yakin. Saudaraku, apakah Anda memiliki pertanyaan? Para petinggi faksi Illuminati lah yang mengirim saya untuk menghubungi Anda. Saya sudah menjadi anggota Illuminati selama ratusan tahun. Bisa dikatakan saya sudah menjadi anggota Illuminati sejak saya masih kecil. Jadi, Saudara Ye, Anda tidak perlu meragukan identitas saya." Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Yun Fei, Moki tertegun sejenak, lalu menjawab. "Kamu bergabung dengan sekolah cerah sejak kamu masih kecil, jadi sekolah cerahlah yang membina kamu. Lalu kenapa kamu mengkhianati Illuminati?" Yun Fei masih menatap Moki dan bertanya dengan dingin. "Kamu seharusnya memancing pasukan faksi gelap itu untuk berurusan denganku sebelumnya. Hanya saja kamu tidak menyangka kalau aku benar-benar membunuh semua orang dari faksi gelap. Saya penasaran, apa yang akan Anda lakukan untuk menghadapi saya selanjutnya? Mungkinkah kamu sudah menghubungi lebih banyak orang dari faksi gelap, dan kamu ingin menahanku dan menunggu kedatangan faksi gelap?" Petik 2. Yun Fei menambahkan, "Saudara Ye, apa yang kamu bicarakan? Kapan saya mengkhianati Illuminati?" Petik 2. Setelah mendengar apa yang Yun Fei katakan, Moki penuh dengan keraguan. "Apakah kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Baiklah, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Ketika saya bertarung dengan orang-orang gelap dan kuda-kuda itu tadi, Anda bersembunyi di dekatnya, dan saya merasakan napas Anda." Petik 2. Kata Yun Fei sambil mencibir. Setelah mendengar apa yang Yun Fei katakan, Moki berhenti berbicara dan menatap Yun Fei. "Di luar dugaan, kemampuan persepsimu begitu kuat. Aku menyembunyikannya dengan sangat baik, dan bahkan menggunakan senjata ajaib khusus untuk menutupi nafasku. Tanpa diduga, kamu masih menemukanku." Petik 2. Setelah kedua belah pihak saling memandang sebentar, Moki tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Dia tidak bersembunyi lagi. Ya, aku menemukanmu." Yun Fei mengangguk. "Haha, orang ini tidak menyangka aku merasakan nafasnya." Petik 2. Pada saat ini, ulat sutra naga tanduk emas tertawa dan berkata kepada Yun Fei melalui transmisi suara, dengan nada yang sangat bangga, "Ulat sutra naga bertanduk emas, budidaya energi luar angkasamu menjadi semakin kuat. Aku belum pernah merasakan aura orang ini sebelumnya, tapi kamu sudah merasakannya. Aku tidak sebaik kamu." Petik 2. Yun Fei menjawab sambil tersenyum. Begitu Moki ini datang ke ruang ini sekarang, ulat sutra naga bertanduk emas segera mengingatkan Yun Fei bahwa ketika Yun Fei bertarung dengan faksi gelap itu, Moki biasa bersembunyi di dekatnya karena ulat sutra naga bertanduk emas telah merasakan nafasnya. "Dan ingatlah, apa menurutmu aku telah memurnikan begitu banyak kristal peri luar angkasa selama periode ini, dan itu tidak berpengaruh sama sekali. Kekuatanmu meningkat, dan kekuatanku juga meningkat. Dan perbaikan rantai saya jauh lebih sederhana daripada perbaikan rantai Anda. Klan kami hanya perlu menghabiskan sumber daya perbaikan rantai yang cukup untuk meningkatkan dengan cepat."
Petik 2. Jawab Ulat Sutera Naga Bertanduk Emas. Klan Ulat Sutera Naga Bertanduk Emas memang layak mendapatkan reputasinya. Hun Tua juga menghela nafas. Saudaraku Ye, tidak heran bahkan faksi gelap pun mencintaimu dan ingin memenangkan hatimu. Sangat disayangkan bahwa Anda tidak tahu bagaimana cara menghargai, tidak hanya menolak, tetapi juga membunuh begitu banyak anggota faksi gelap. Jadi satu-satunya tujuanmu adalah kematian. Petik 2. Mouqi menatap Ye Yunfei dan berkata perlahan, "Aku sangat penasaran. Sebagai anggota dari faksi terang, kamu harus tahu bahwa tujuan utama dari faksi gelap adalah untuk membunuh semua makhluk di 3000 dunia, atau bahkan menghancurkan 3000 dunia. Dan kamu seharusnya begitu dari salah satu dari 3000 dunia. Orang-orang di dunia, mengapa Anda mengkhianati faksi terang dan mencari perlindungan dengan faksi gelap? Apakah menurut Anda menarik jika faksi gelap benar-benar memusnahkan 3000 dunia pada akhirnya?" Petik 2. Ye Yunfei bertanya, "Tentu saja aku tahu bahwa tujuan sebenarnya dari faksi kegelapan adalah untuk membunuh semua makhluk di 3000 dunia, dan pertempuran penghancuran dunia berikutnya mungkin menghancurkan 3000 dunia. Tapi tahukah Anda bahwa selain ruang dan waktu di 3000 dunia, ada dunia luar yang lebih luas, dan ada banyak waktu dan ruang yang sama dengan 3000 dunia, dan dunia luar lebih mengasyikkan daripada 3000 dunia. Bahkan jika dunia berukuran 3000 dihancurkan, lalu apa? Pengejaranku adalah ruang dan waktu yang lebih luas di luar dunia berukuran 3000. Dan faksi gelap memberi saya sejumlah besar bahan alam langka dan harta karun bumi yang belum saya sentuh di masa depan, dan berjanji untuk melatih saya dengan seluruh kekuatan saya, dan akan memberi saya semua sumber daya pelatihan yang saya butuhkan di masa depan. Lebih penting lagi, di dunia luar, faksi gelap juga sangat kuat. Saya telah bergabung dengan faksi gelap, tidak hanya memiliki pendukung yang kuat di dunia berukuran 3000, tetapi saya akan meninggalkan dunia berukuran 3000 di masa depan dan pergi ke dunia luar dunia juga akan mendapat dukungan kuat ini. Singkatnya, faksi gelap memberiku hadiah yang cukup untuk membuatku tergoda." Petik 2. Mochi menjawab perlahan, "Tapi betapapun luasnya dunia luar, 3000 dunia akan selalu menjadi kampung halamanmu. Kamu tidak tega melihat kampung halamanmu dihancurkan?" Ye Yunfei bertanya lagi, "Ketika saya masih muda, keluarga dan sekte saya semuanya dibunuh oleh musuh di dunia kecil tempat saya dilahirkan, dan tidak ada satupun yang tersisa. Kemudian, ketika saya menjadi lebih kuat, saya membunuh semua musuh. Saya tidak lagi mempunyai kampung halaman. Sejak saya meninggalkan dunia kecil itu, saya belum kembali, dan saya bahkan berharap dunia kecil itu akan hancur." Petik 2. Mochi menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Jadi itulah masalahnya. Jadi, apa yang ingin kamu lakukan denganku? Tidak mungkin seorang Xuanxian tingkat menengah ingin membunuhku." Petik 2. Kata Ye Yunfei, "Ya, saya tidak pernah membayangkan bahwa Kaisar Realem bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu menakutkan, itu benar-benar di luar imajinasi saya. Namun, kekuatan faksi gelap jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Apakah menurut Anda jika Anda dapat membunuh beberapa makhluk abadi, Anda tidak perlu takut pada faksi kegelapan? Hei, kamu terlalu kekanak-kanakan, bahkan aku bisa membunuhmu." Petik 2. Mouqi tersenyum dingin. Saat berbicara, Mouqi mengulurkan tangannya, dan 6 atau 7 kertas jimat kuning muncul di tangannya, memancarkan aura misterius. Ini adalah jimat tingkat tinggi yang diberikan kepadaku oleh anggota berpangkat tinggi dari faksi gelap. Jimat itu memiliki kekuatan magis. Beberapa dari jimat ini dapat memberkati kekuatan, beberapa dapat memberkati kecepatan, dan beberapa dapat memberkati kekuatan jiwa. Semua jimat ini berasal dari dunia luar dan tidak ada di 3000 dunia. Wah, izinkan saya menunjukkannya kepada Anda sekarang. Petik 2. Kata Mochi sambil mencibir. Begitu dia selesai berbicara, Mouqi melambaikan tangannya seperti kilat, dan jimat di telapak tangannya segera terbang keluar dan bergabung ke berbagai posisi tubuhnya, beberapa di kakinya, beberapa di tubuhnya, beberapa di lengannya, dan beberapa di lengannya, ke dalam kepalanya. Gemuruh. Setelah menggabungkan jimat-jimat itu, nafas energi yang memancar dari tubuh Mouqi mulai meningkat dengan cepat. Orang ini semakin kuat dan kuat. Orang tua itu sedikit terkejut. "Mouqi, kamu pengkhianat, kamu telah membunuh beberapa anggota faksi Illuminati kami, apakah kamu masih ingin terus melakukan kejahatan?" Saat ini, 2 orang tiba-tiba muncul tidak jauh dari sana, dan salah satu dari mereka berteriak dengan marah.
Satu laki-laki dan satu perempuan. Pria itu memiliki dahi yang tinggi, penampilan kuno, mata yang dalam, dan pistol panjang di tangannya, menunjuk ke arah Moki. Wanita itu tampak seperti seorang gadis muda, mengenakan gaun hijau panjang, dan menghunus pedang panjang, mengeluarkan cahaya pedang yang pekat, semuanya ditujukan ke Moki. Dua lagi akan mati. Baiklah, mari kita tangani mereka bersama-sama. Mochi mencibir, memanggil. Moki mengangkat kakinya dan muncul di depan pria itu seperti hantu dalam sekejap. Kecepatannya sangat cepat bahkan Ye Yunfei pun sulit merasakannya. Ledakan, pria itu terkejut, tombak di tangannya berubah menjadi naga raksasa, mengaum dan bergegas menuju Moki. Ledakan, pisau hitam panjang muncul di tangan Moki, dan dia menebas kepala naga itu. Dengan keras, naga raksasa itu terguncang dan terbang menjauh. Gemuruh. Moki mengangkat pisau hitam panjang dan menebas pria itu. Ribuan bayangan pisau hitam muncul, melaju ke depan seperti gelombang hitam. "Uan, hati-hati!" Gadis dengan rok hijau itu berteriak. Dentang-dentang, dia mengayunkan pedang panjang di tangannya dan menebasnya, menahan gelombang energi pedang yang padat dan energi pedang hitam. Bang-bang, Uang dan gadis itu sangat terguncang hingga mereka terlempar ke belakang pada saat yang bersamaan. Energi yang diberikan orang ini mendekati energi abadi sejati. Bahkan Perfect Swanxian mungkin bukan tandingannya. Petik 2, Tuan Hun berkata padanya dengan heran. Selama waktu ini, Tuan Hun telah melihat tingkat energi dari banyak guru misterius, serta tingkat energi dari makhluk abadi sejati, jadi dia merasakan semuanya sekaligus. Ya, itu semua adalah fungsi dari jimat-jimat itu sekarang, dan mereka sangat kuat. Petik 2, kamu Yunfei sangat baik, keduanya akan mati. Moki memegang pisau hitam panjang dan tertawa liar. Memanggil, dalam sekejap, dia berdiri di depan gadis itu dan menebasnya dengan pedangnya. Gerakannya tidak rumit atau cemerlang, tapi kecepatannya terlalu cepat dan kekuatannya terlalu besar. Dengan satu tebasan, ruang di depannya terus-menerus hancur, dan kekuatan mengerikan menekan tubuh gadis itu, membuat gerakannya menjadi sulit. Ledakan, di sebelahnya, Wu Wang mengangkat tombaknya dan memblokir pisau panjang Moki. Bang-bang, gadis itu dan Wu Wang dikirim terbang lagi oleh Moki, dan sudut mulut mereka mulai mengeluarkan darah. Bagaimana bisa, Moki? Aku sudah mengenalmu begitu lama, tapi kamu tidak begitu kuat. Petik 2, teriak Wu Wang tidak percaya, itulah kentunganku bergabung dengan faksi gelap. Oke, kalian berdua bisa masuk neraka. Petik 2, Moki tersenyum bangga. Ledakan, Moki mengangkat pisau panjang di tangannya dan menyerang kedua pria itu lagi. Memanggil, Ye Yunfei mengambil tindakan, dan dalam sekejap, dia muncul tepat di depan Moki, dia meninju dan dengan keras, dia memblokir pisau panjang Moki. Meskipun kecepatan Moki cepat, kecepatan Ye Yunfei juga tidak lambat. Selain itu, Ye Yunfei menggabungkan ratusan senjata ajaib Swanxian, yang sangat keras, dan dapat menahan senjata dan senjata ajaib tingkat Swanxian dengan tubuhnya. Tertawa, pedang jiwa meluncur keluar, dan langsung menyerbu ke lautan jiwa Moki, memotong menuju tubuh jiwanya. Gemuruh, Ye Yunfei menggunakan energi mentalnya dan langsung menyerang tubuh Moki. Pada saat yang sama, Ye Yunfei melambaikan tangannya dan langsung mengerahkan lebih dari selusin formasi, saling tumpang tindih, menutupi Moki dan menjebaknya. Ada formasi yang mengepung, mengisolasi, dan menyerang di antara selusin formasi, yang masing-masing memancarkan energi formasi yang kuat. Tubuh jiwa Moki diserang oleh pedang jiwa, tubuhnya diserang oleh energi mental, dan dia sangat terkekang, dia tidak dapat memberikan respon sama sekali, jadi dia harus menyaksikan tanpa daya saat formasi meletus terus-menerus, benar-benar menjebaknya. Fraksi gelap memberimu beberapa jimat, apakah menurutmu kamu sangat kuat? Aku ingin membunuhmu seperti membunuh semut. Petik 2, Ye Yunfei menarik pedang jiwa dan energi mentalnya, menatap Moki, menunjukkan ekspresi menghina, dan berkata dengan ringan. Kamu adalah Ye Yunfei, kerja bagus. Nama saya Yan Xiaoquan, dan namanya Wu Wang. Kami berdua anggota faksi Illuminati. Untuk tindakan selanjutnya, kami bertiga akan tergabung dalam kelompok yang sama. Petik 2, gadis dengan rok hijau melihat Ye Yunfei menjebak Moki dengan formasi, dia tidak bisa menahan kegembiraannya, dia berjalan mendekat dan berkata kepada Ye Yunfei, dan semburan aroma kekanak-kanakan segera menyelimuti dirinya. Bab 2387. Ya, saya Ye Yunfei.
Ye Yunfei mengangguk dan berkata, "Sekarang mari kita hadapi orang ini, Mochi, bersama-sama." Dia tidak tahu mengapa kekuatannya tiba-tiba meningkat pesat, dan kekuatan tempurnya sangat aneh. Dia pikir tidak ada orang yang sekuat itu. Petik 2, kata Yan Xiaoquan. Suaranya jernih dan merdu, terdengar seperti gemerincing mata air di pegunungan. "Tidak, aku sendiri yang akan membunuhnya." Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dan berkata. Saat berikutnya, Ye Yunfei langsung mengaktifkan lebih dari selusin formasi. Gemuruh. Setiap formasi meledak dengan energi formasi yang kuat, dan mulai menyerang Moki dalam formasi dengan gila-gilaan. Moki terjebak dalam formasi dan tidak punya cara untuk melarikan diri. Meskipun tubuhnya menyatu dengan 6 atau 7 jimat magis yang dapat meningkatkan berbagai energi, formasi yang diatur oleh Ye Yunfei memiliki level tinggi dan sangat kuat, bahkan jika Master Abadi Sejati datang, mereka mungkin tidak dapat menghancurkan formasi dengan cepat, apalagi Mo setelah Qi menggabungkan jimat-jimat itu, kekuatannya hanya mendekati kekuatan abadi sejati, tetapi dia belum benar-benar mencapai kekuatan tempur dari keabadian sejati. Jadi di bawah serangan lebih dari selusin formasi, Moki dengan cepat mulai panik dan meraung lagi dan lagi. "Nah, tunggu saja, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kekuatan keseluruhan dari faksi gelap berada di luar imajinasimu. Aku sekarang adalah anggota faksi gelap, dan kekuatanku pasti akan meningkat pesat di masa depan. Jika saatnya tiba, akan mudah bagiku untuk membunuhmu." Petik 2, Moki berteriak pada Ye Yunfei. "Ya, sayang sekali kamu tidak punya kesempatan." Ye Yunfei mencibir. Begitu dia selesai berbicara, Ye Yunfei melambaikan tangannya, melemparkan sejumlah besar formasi, dan mengatur selusin formasi lagi, semuanya ditumpangkan di luar. Dengan cara ini, ada lebih dari 20 formasi yang saling tumpang tindih untuk menjebak Moki di dalam. Tingkat formasi ini sangat tinggi, dan dengan kekuatan Moki, dia tidak memiliki energi untuk keluar dan melarikan diri. Boom, lebih dari 20 formasi meluncurkan berbagai serangan bersama-sama, meledakkan pancaran energi formasi padat, yang terus membombardir Moki seperti hujan lebat. "Ye Yunfei, aku tidak menyangka kemampuan formasimu begitu bagus. Informasi yang kami dapatkan tentang Anda tidak menyebutkan bahwa level formasi Anda sangat maju." Petik 2, Yan Xiaoquan melihat pemandangan ini dengan terkejut dan gembira. "Apakah kamu mendapatkan informasiku?" Ye Yunfei bertanya dengan bingung. "Ya, Saudara Ye, kamu tidak mengetahui sesuatu. Kami berdua, serta sekelompok anggota lainnya, telah berlatih bersama di dunia kecil Sekte Cahaya kami beberapa waktu lalu. 10 hari yang lalu, kami menerima pesanan dan mulai bertindak. Kami dibagi ke dalam kelompok aksi yang berbeda, dan masing-masing anggota kelompok mengetahui informasi satu sama lain. Saudara Ye, tampaknya Anda satu-satunya anggota yang tidak berpartisipasi dalam perbaikan rantai kolektif, dan Anda ditugaskan ke kelompok kami. Jadi setelah kelompok kita meninggalkan dunia kecil, tugas pertama adalah menemukanmu terlebih dahulu, lalu bertindak bersama." Petik 2, kata Oang. "Jadi begitu." Ye Yunfei mengangguk. "Saya akan memasukkan informasi anggota grup kami ke dalam token Anda sekarang." Yan Xiaoquan mengeluarkan token, mengaktifkannya secara langsung, mengetik pesan, dan bergegas memasukkan token di tubuh Ye Yunfei. Ye Yunfei segera merasakan ada aliran informasi di token itu. Ye Yunfei membacanya dan menemukan bahwa ada 8 orang dalam kelompoknya, termasuk Moki, Yan Xiaoquan, dan Wu Wang. Informasi dari anggota kelompok ini mungkin tidak benar. Misalnya, Mochi ini, informasinya tidak mengatakan bahwa dia adalah pengkhianat dan telah membelot ke faksi gelap, kata Ye Yunfei sambil tersenyum. "Saudara Ye, kamu benar. Tanpa diduga, orang ini Moki telah beralih ke faksi gelap. Awalnya ada 8 anggota kelompok kami, termasuk Saudara Ye, tetapi setelah meninggalkan pangkalan perbaikan rantai, sekelompok orang dari faksi gelap tiba-tiba muncul dan menyergap kami. Kami lengah, dan 2 anggota kami langsung dibunuh oleh faksi gelap. Yang lain nyaris lolos dan kemudian berpencar. Koizumi dan aku kebetulan kabur bersama. Kemudian kami bertemu Moki, yang memanfaatkan kecerobohan kami dan tiba-tiba melukai kami berdua, lalu merekrut sejumlah besar pasukan faksi gelap untuk mengepung dan membunuh kami berdua. Untungnya, saya memiliki senjata ajaib kuno yang tidak lengkap yang dapat langsung menukar waktu dan ruang di tangan saya. Saya mengaktifkan senjata ajaib itu, dan langsung memindahkan kami berdua, dan melarikan diri lagi karena keberuntungan."
Kemudian, setelah berdiskusi, kami berdua merasa bahwa Moki mungkin akan datang untuk berurusan dengan saudara Ye, jadi kami berdua diam-diam mencari keberadaan saudara Ye di 3000 dunia. Akhirnya kami menemukanmu. Petik 2, kata Owang. Terima kasih banyak. Setelah Ye Yunfei mendengar ini, dia mengucapkan terima kasih. Tidak perlu sopan semuanya. Mulai sekarang, kita adalah anggota kelompok yang sama. Kita harus saling membantu di masa depan, kata Yan Xiaoquan. Koizumi benar. Owang mengangguk dan berkata, orang itu baru saja mengirimkan pesan. Dia mungkin memberitahu orang-orang dari faksi gelap. Saat ini, Tuan Hun tiba-tiba berkata kepada Ye Yunfei, kamu mengirim panggilan, apakah kamu ingin orang-orang dari faksi gelap datang dan menyelamatkanmu? Anda terlalu banyak berpikir, aku akan membunuhmu sekarang. Petik 2, Ye Yunfei memandang Moki dan berkata dengan dingin, nah, tunggu saja, penguasa faksi gelap akan segera datang, kamu mati. Mochi meraung, memanggil. Ye Yunfei melangkah ke dalam berbagai formasi dan datang tepat di depan Moki. Wah, kamu sedang mencari kematian. Ketika Moki melihat Ye Yunfei tiba-tiba mendatanginya, dia meraung, mengangkat pisau panjang hitam di tangannya, dan menebaskan gelombang pisau hitam ke arah Ye Yunfei. Ledakan, Ye Yunfei meninjunya, dan kekuatan fisik lebih dari 26 juta naga ditambahkan ke tinjunya, mendorongnya ke seberang, seperti gunung suci, menghancurkan segalanya. Dang-dang, tinju Ye Yunfei dan pisau panjang hitam bertabrakan secara langsung, membuat serangkaian suara benturan logam tajam yang memekakkan telinga. Setiap kali pasangan itu bersentuhan, Mochi terkejut hingga mundur selangkah, dan di saat yang sama, ia terkejut hingga memuntahkan seteguk darah. Bagaimana kekuatan fisik orang ini bisa begitu menakutkan? Saya menggabungkan jimat yang dirancang khusus untuk meningkatkan kekuatan fisik. Kekuatan fisik saya meningkat setidaknya puluhan kali lipat, tetapi saya masih bukan tandingannya. Petik 2, Moki menunjukkan ekspresi ketakutan. Ledakan, setelah 3 pukulan tersebut, Moki sangat terkejut hingga tubuhnya terbang terbalik, lalu menghantam tanah. Seluruh tubuhnya lemas, segala sesuatu di tubuhnya hancur, termasuk tulang, otot, dan organ dalam. Bubuk berwarna darah, bahkan raga jiwanya terluka parah dan sekarat. Dengan lambaian telapak tangan Ye Yunfei, tubuh Moki langsung hancur, berubah menjadi awan kabut darah, lalu dia meraih tubuh jiwanya dengan telapak tangan, langsung menyegelnya, dan mengirimkannya ke menara hantu. 6 jimat kuning berkibar dan mendarat di tanah. Ye Yunfei melambaikan lengan bajunya, mengambil ke-6 jimat kuning dan menyimpannya. Kemudian Ye Yunfei menyingsingkan lengan bajunya, menggulung semua kabut darah, dan mengirimkannya ke menara pantom, di mana ia diserahkan ke klon vampir untuk dimurnikan dan diserap. Oke, kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Yan Xiaoquan dan Wu Wang tercengang saat melihat Ye Yunfei menghancurkan Moki hingga berkeping-keping hanya dengan beberapa pukulan, dengan mudah, sederhana dan rapi. Bab 2388. Mari kita bicarakan tentang itu setelah pergi dari sini. Diperkirakan para penguasa dari faksi gelap akan segera tiba. Ye Yunfei berkata pada mereka berdua, oke, ayo keluar dari sini dulu. Yan Xiaoquan dan Wu Wang juga terkejut saat mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, dan mengangguk dengan cepat. Jadi ketiga orang itu segera menggunakan skill tubuh mereka dan pergi jauh. Ye Yunfei menemukan bahwa meskipun kecepatan gerakan Yan Xiaoquan dan Wu Wang tidak secepat miliknya, gerakan dan teknik rahasia yang mereka latih juga sangat bagus, tetapi tingkat yang mereka kembangkan tidak cukup tinggi. Setelah Ye Yunfei dan yang lainnya pergi beberapa saat, 2 sosok hitam diam-diam datang ke posisi tadi, seperti 2 bayangan hantu hitam, hadir samar-samar, memancarkan fluktuasi energi hitam yang aneh. Setelah 2 sosok hitam itu tiba, mereka segera melepaskan kekuatan jiwa mereka untuk melihat ruang ini. Mochi sudah mati. Setelah beberapa saat, salah satu sosok itu berbicara. Kumpulkan semua sisa energi darinya. Sosok lain mengeluarkan tas hitam, memegangnya di telapak tangannya, dan membuat segel aneh dengan tangannya yang lain. Ruang di sekitarnya tiba-tiba bergetar, dan kemudian sejumlah besar abu hitam muncul terus-menerus. Bagaimana kabarnya? Semuanya hanyalah sisa, esensi darah dan tubuh jiwa Moki telah hilang. Petik 2, sosok yang memegang tas hitam di tangannya berkata dengan ragu. Sepertinya pihak lain seharusnya mengembangkan teknik khusus yang melahap esensi darah dan tubuh jiwa, jadi setelah membunuh Moki, bahkan esensi darah dan fragmen tubuh jiwanya tidak akan selamat.
Sosok kulit hitam lainnya berpikir sejenak dan berkata, mungkin itulah alasannya. Sosok yang memegang tas hitam itu mengangguk dan tidak punya pilihan selain menyimpan tas hitam itu. Kalau begitu, ayo kita mengejar dan membalaskan dendam Mochi. Sosok kulit hitam lainnya bertanya, tidak dibutuhkan. Kami berdua adalah pengumpul sumber daya, dan tugas utama kami adalah mengumpulkan esensi daging dan esensi tubuh jiwa makhluk hidup. Adapun dendam antara faksi gelap kita dan kekuatan lain, kita tidak perlu berpartisipasi. Padahal bagi kami yang benar-benar patut diperhatikan adalah mengumpulkan lebih banyak sari daging dan sari raga jiwa, bahkan jika anggota golongan gelap kami sendiri yang mati, itu adalah hal yang membahagiakan bagi kami berdua. Bukan, petik 2, sosok yang menyimpan tas hitam itu berpikir sejenak dan berkata, kamu ada benarnya, bahkan jika lebih dari separuh anggota faksi gelap kami mati, itu tidak akan berpengaruh apapun pada kami berdua. Jadi jangan ikut campur urusan orang lain. Baiklah, ayo pergi, cepat cari tahu di mana ada makhluk yang jatuh, dan kumpulkan esensi daging dan jiwa tepat pada waktunya. Petik 2, sosok kulit hitam lainnya berkata sambil tersenyum. Fiuh, dua sosok hitam keluar pada saat bersamaan, lalu menghilang. Pada saat ini, Ye Yunfei, Yan Xiaoquan dan Wu Wang baru saja menjauh dari ruangan dan berhenti. Kalian berdua, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ye Yunfei memandang mereka berdua dan bertanya. 3 anggota tim kami, termasuk Mochi, sudah meninggal, dan masih ada 5 lagi. Selanjutnya, pertama-tama kita harus menemukan 2 rekan satu tim lainnya yang hilang, lalu mengikuti perintah dari pemimpin tertinggi Sekte Cahaya dan berangkat bersama untuk menemukan senior yang hilang di zaman kuno. Jadi, langkah pertama adalah menemukan 2 rekan satu tim yang hilang itu. Petik 2, kata Yan Xiaoquan. Ya, harus. Petik 2, Wang mengangguk. Baiklah kalau begitu, aku ikuti saja kalian berdua. Tentu saja Ye Yunfei tidak keberatan. Ada total 8 orang dalam grup ini. Moki memberontak, menarik orang-orang dari faksi gelap, dan membunuh 2 dari mereka. Moki dibunuh oleh Ye Yunfei, dan 2 rekan satu tim lainnya dipisahkan, dan kehidupan serta kematian mereka tidak diketahui saat ini. Saudara Ye, selama periode ini, kami berdua telah menggunakan token tersebut untuk mengirim pesan ke 2 rekan satu tim lainnya berkali-kali. Jika mereka menerimanya, mereka pasti akan segera membalas kami. Sekarang mari kita melihat sekeliling. Petik 2, Wu Wang berkata pada Ye Yunfei, apakah kalian berdua mengirim pesan ke 2 rekan satu tim berkali-kali? Mereka belum membalas Anda sampai sekarang. Lalu ada yang tidak beres, mereka berdua pasti dalam masalah. Petik 2, Ye Yunfei tidak bisa menahan cemberut setelah mendengar kata-kata Wu Wang. Ya, sepertinya mereka berdua sedang dalam masalah. Ayo, kita segera mencarinya. Petik 2, Yan Xiaoquan mengangguk, berbalik dan pergi, merasa sedikit tidak sabar. Tunggu dulu, kita tidak bisa mencarinya begitu saja, kita harus punya ide. Ayo lakukan ini, ayo segera kembali ke lokasi di mana kalian terpisah sebelumnya, lihat apakah kita bisa merasakan nafas mereka, lalu ikuti nafas mereka untuk menemukannya. Petik 2, Ye Yunfei segera berkata, setelah sekian lama, saya tidak tahu apakah masih ada jejak kedua rekan satu tim di tempat kami diserang. Kata Yan Xiaoquan, pergi dan lihat, kata Ye Yunfei, dengan baik, ayo kembali ke tempat itu dulu. Petik 2, Yan Xiaoquan mengangguk. Setelah mengatakan itu, Yan Xiaoquan segera menggunakan keterampilan tubuhnya dan bergegas menuju kejauhan. Wang segera menyusul. Ye Yunfei awalnya ingin menggunakan kartu teleportasi luar angkasa untuk menanyakan 2 orang tentang lokasi waktu dan ruang tempat itu dan berteleportasi langsung ke sana. Tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Ye Yunfei tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak kartu asnya untuk saat ini. Lagi pula, dia belum mengenal kedua orang ini. Misalnya, Moki jelas merupakan anggota dari faksi terang, tapi siapa sangka dia akan bergabung dengan faksi gelap sejak lama. Di bawah kepemimpinan Yan Xiaoquan dan Wu Wang, ketiga orang itu mulai bergegas dengan cepat dalam kehampaan 3000 dunia yang kacau balau. Gerakan Yan Xiaoquan dan Wu Wang sangat cepat, dan Ye Yunfei menemukan bahwa keduanya memiliki senjata sihir canggih yang khusus digunakan untuk mempercepat. Kecepatan gerakan saudara Ye sangat cemerlang. Wu Wang diam-diam berseru kepada Yan Xiaoquan,
Iya, mata indah Yan Xiaoquan kembali menatap Ye Yunfei dari waktu ke waktu. Mereka berdua melihat Ye Yunfei mengikuti di belakangnya, dan dengan setiap langkah yang mereka ambil, sosok mereka menjadi kecewa, dan kemudian jarak antara waktu dan ruang sepertinya diperpendek, dan mereka melintasi jarak yang jauh dalam sekejap, seolah-olah berjalan masuk sebuah taman, sangat santai, tapi kecepatannya menakutkan. Setelah sekian lama, saya akhirnya sampai di dekat sebuah dunia, berdiri dalam kehampaan yang kacau. Saudara Ye, di lokasi inilah kami tiba-tiba diserang oleh orang-orang dari golongan kegelapan. Wu Wang berkata pada Ye Yunfei. Ya, aku bisa merasakannya. Berdiri di ruang dan waktu ini, Ye Yunfei melepaskan energi jiwanya, dan segera merasakan bahwa memang ada pertempuran yang sangat sengit di ruang dan waktu ini, dan masih banyak energi pertempuran yang tersisa di sini. Kemudian Ye Yunfei merasakan aura Yan Xiaoquan, Wu Wang dan Moqi. Ada juga aura banyak makhluk gelap. Saudaraku Ye, aku akan memberimu aura dari dua rekan satu tim lainnya. Wu Wang mengulurkan tangannya dan mengirimkan pesan jiwa ke lautan jiwa Ye Yunfei. Biarkan aku merasakannya untukmu juga. Tuan Hun mengirim pesan ke Ye Yunfei dan berkata, aku akan mencobanya juga. Ulat sutera naga bertanduk emas tampak menikmati ikut bersenang-senang dan langsung berteriak. Jadi Ye Yunfei memberikan aura kedua, rekan satu timnya masing-masing kepada Hun Lao dan Jin Jiaolongchan. Sebentar saja, saya merasakannya. Tuan Hun dan Jin Jiaolongchan berteriak hampir bersamaan. Aku juga bisa merasakan aura mereka berdua yang tertinggal di sini. Ye Yunfei juga berkata sambil tersenyum. Ye Yunfei menggabungkan pedang jiwa beberapa waktu lalu dan memurnikan begitu banyak kristal jiwa abadi. Energi kekuatan jiwa telah meningkat pesat. Diperkirakan dia dapat menghancurkan sebagian besar makhluk abadi berdasarkan energi kekuatan jiwa. Sepertinya aku merasakan sedikit aura mereka. Meski agak kabur, aku yakin itu adalah nafas yang ditinggalkan mereka berdua. Petik 2. Pada saat ini, Yan Xiaoquan tiba-tiba berteriak kaget. Sepertinya kemampuan persepsinya juga lumayan. Dia layak menjadi seorang jenius muda yang dilatih oleh Sekte Cahaya. Petik 2. Ye Yunfei melirik Yan Xiaoquan dan berpikir sendiri. Ye Yunfei tahu bahwa Sekte Cahaya pasti telah mengembangkan sejumlah besar talenta muda seperti Yan Xiaoquan dan Wu Wang. Di zaman kuno, faksi terang adalah entitas kuat yang menantang faksi gelap secara langsung. Para jenius muda yang mereka latih tentu saja tidak buruk. Kalau begitu ayo segera ikuti aroma yang ditinggalkan mereka berdua dan cari. Kata Wu Wang, ke arah itu. Yan Xiaoquan melintas dan melihat ke satu arah. Ini memang arahnya. Orang tua itu berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Jadi Ye Yunfei juga mengikuti. Dengan cara ini, saat Yan Xiaoquan merasakan dengan hati-hati, dia memimpin Wu Wang dan Ye Yunfei untuk mencari di kejauhan. Namun, Ye Yunfei segera menemukan bahwa meskipun Yan Xiaoquan hampir tidak bisa merasakan aura yang ditinggalkan oleh kedua rekan satu timnya dan bisa mengikuti aura mereka untuk menemukan mereka, kecepatannya terlalu lambat. Dengan kecepatan ini, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan kedua rekan satu tim tersebut. Jika kedua rekan satu tim tersebut berada dalam masalah dan membutuhkan bantuan sekarang, mungkin sudah terlambat ketika seseorang ditemukan. Biarkan aku yang memimpin. Sebaiknya kita segera menemukannya. Petik 2. Ye Yunfei mau tidak mau berkata pada Yan Xiaoquan. Kamu yang memimpin, apakah kamu merasakan nafas yang ditinggalkan oleh mereka berdua? Yan Xiaoquan tertegun sejenak, lalu bertanya. Kekuatan jiwanya relatif kuat dan tidak dapat ditandingi oleh makhluk biasa dengan level yang sama. Dia juga telah mengembangkan teknik rahasia pelacakan yang relatif kuat, sehingga dia dapat merasakan nafas kedua rekan satu timnya dan melacak mereka secara akurat. Saya tidak begitu percaya bahwa Ye Yunfei lebih baik darinya dalam aspek ini. Ya, aku baru saja merasakan aura mereka berdua. Sekarang, izinkan saya yang memimpin. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk, lalu menggerakkan tubuhnya, melangkah keluar, dan pergi ke kejauhan dalam sekejap. Mari kita tindak lanjuti dan lihat bagaimana kemampuan pelacakan Brother Ye. Wu Wang dan Yan Xiaoquan saling memandang, dan mereka berdua melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Kemudian keduanya mengejar Ye Yunfei pada saat bersamaan. Memanggil, Ye Yunfei,
Hun Lao dan Jin Jiao Longchan secara bersamaan mengunci aura lemah yang ditinggalkan oleh kedua rekan satu timnya. Ye Yunfei menggunakan keterampilan gerakannya dan bergerak maju dengan cepat, seperti kilatan cahaya sekilas. Saudara Ye, apakah kamu yakin telah melacak aura mereka berdua secara akurat? Wu Wang dan Yan Xiaoquan menggunakan keterampilan tubuh mereka untuk mengejar di belakang Ye Yunfei. Mereka merasa kecepatan pelacakan Ye Yunfei terlalu cepat dan mereka tidak dapat mempercayainya. Ini tidak melacak aura orang lain, ini hanya melaju dengan kecepatan penuh. Sangat mudah untuk kehilangan seseorang. Saat itu, mungkin saya harus kembali ke posisi semula, dan melacaknya lagi. Halo, jangan terlalu cepat, lebih hati-hati. Yan Xiaoquan berteriak, saya sudah tahu di mana mereka berada, di dunia yang akan datang. Ye Yunfei tiba-tiba berhenti, melihat pintu masuk dunia di depannya, dan berkata dengan suara yang dalam. Mereka berdua ada di dunia depan. Yan Xiaoquan dan Wu Wang keduanya terkejut. Ya, keduanya memasuki dunia itu. Ayo segera masuk. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Tidak hanya Ye Yunfei, Hun Lao dan ulat sutra naga tanduk emas juga merasakannya secara bersamaan. Memanggil, Ye Yunfei tidak berbicara omong kosong, dan dengan sekilas sosoknya, dia sampai di pintu masuk dunia ini. Ini adalah alam makam abadi. Yan Xiaoquan dan Wu Wang mengikuti Ye Yunfei dan sampai ke pintu masuk dunia ini, kata Wu Wang. Ya, ini adalah alam makam abadi. Ayo masuk. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Alam Xianling adalah dunia tempat markas besar istana Tianshan berada. Oleh karena itu, Ye Yunfei relatif akrab dengan dunia ini, karena Ye Yunfei pernah memasuki dunia ini sebelumnya dan menghancurkan istana Tianshan. Berjalan ke alam mausolem abadi, Ye Yunfei merasakan aura kedua rekan satu timnya dengan lebih jelas. Ya, mereka berdua memang ada di dunia ini, dan aku bisa merasakan aura mereka sekarang. Yan Xiaoquan dan Wu Wang juga mengikuti Ye Yunfei ke alam Xianling, dan Yan Xiaoquan segera berteriak karena terkejut. Alam mausolem abadi adalah dunia yang relatif maju di antara 3.000 dunia. Setelah beberapa peningkatan kualitas dunia, Xuan Xian kini dapat memasuki dunia ini untuk beraktivitas. Keduanya sebenarnya berada di markas istana Tenjin. Wajah Ye Yunfei tiba-tiba berubah sedikit, dan dia melihat ke arah lokasi markas istana Tianshan. Sepertinya meski mereka berdua masih hidup, situasinya tidak bagus. Kebanyakan dari mereka telah jatuh ke tangan faksi gelap, kata Ye Yunfei. Begitu kata-kata itu jatuh, Ye Yunfei melemparkan teknik kekecewaan ruang waktu. Dan setelah beberapa kilatan, dia datang ke langit di atas markas istana Tianshan, energi jiwa yang kuat terlihat, dan langsung menyelimuti seluruh markas besar istana Tianshan. Istana Tianshan. Di dunia ini, Ye Yunfei tidak perlu menyembunyikan auranya, karena hanya orang dengan kekuatan Xuan Xian dan di bawahnya yang bisa masuk ke sini. Tuan abadi sejati tidak berani masuk. Fiu. Yan Xiaoquan dan Wu Wang datang ke sisi Ye Yunfei pada saat yang bersamaan. Zhou Ye dan Wu Tianyu memang ada di sini. Yan Xiaoquan berteriak. Nama kedua rekan satu timnya adalah Zhou Ye dan Wu Tianyu. Ya, aku juga merasakan nafas mereka. Wu Wang juga mengangguk. Ini jebakan, dirancang untuk memikat kita bertiga ke sini. Ye Yunfei merasakannya sejenak, dan berkata dengan suara yang dalam. Perangkap. Yan Xiaoquan dan Wu Wang keduanya terkejut. Ya, diperkirakan golongan gelap menangkap mereka berdua dan sengaja menggunakannya sebagai umpan untuk memancing kami datang. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Tapi, jadi bagaimana kalau itu jebakan? Ayo turun dan selamatkan orang. Petik 2. Ye Yunfei mencibir. Selama dia tidak bertemu perisungguhan, Ye Yunfei sudah tak terkalahkan. Dan tidak peduli apakah itu formasi dan batasan, atau jebakan seperti tempat berbahaya, itu tidak berarti apa-apa bagi Ye Yunfei. Memanggil, kekuatan jiwa Ye Yunfei mengunci aura Zhou Ye dan Wu Tianyu, dan dalam sekejap, dia bergegas langsung ke tempat mereka berada. Saat berikutnya, Ye Yunfei mendarat di sebuah alun-alun besar di dalam markas besar istana Tianshan. Sepertinya mereka adalah Zhou Ye dan Wu Tianyu. Ye Yunfei melihat dua pria diikat pada dua pilar batu, dan napasnya lemah. Benar saja, ada formasi. Dan ada beberapa formasi besar, dan levelnya cukup bagus. Ada juga sekelompok orang kuat yang menyergap di alun-alun ini. Petik 2. Setelah kekuatan jiwa Ye Yunfei merasakannya, dia mungkin tahu apa yang sedang terjadi.
Memanggil, tanpa pikir panjang, Ye Yunfei mendarat tepat di depan Zhou Ye dan Wu Tianyu. Ye Yunfei, jangan impulsif. Ini jebakan. Petik 2, Saudara Ye, hati-hati, mari kita bahas bagaimana cara menyelamatkan orang sebelum kita bertindak. Di belakang, Yan Xiaoquan dan Wu Wang terkejut ketika mereka melihat tindakan Ye Yunfei. Karena siapapun dengan mata yang tajam akan tahu sekilas bahwa ini pasti jebakan, dan seseorang menggunakan Zhou Ye dan Wu Tianyu untuk memikat mereka. Gemuruh. Begitu Yan Xiaoquan dan Wu Wang selesai berteriak, 5 formasi meletus pada saat yang sama, mengelilingi Ye Yunfei bersama-sama. Kemudian 3 formasi tersembunyi muncul pada saat yang sama, dan sekelompok orang bergegas keluar dari setiap formasi tersembunyi, mengelilingi Ye Yunfei. Biarkan aku menyelamatkan kalian berdua dulu. Ye Yunfei menutup mata, berjalan ke arah Zhou Ye dan Wu Tianyu, dan berkata sambil tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, Ye Yunfei melambaikan tangannya dan mematikan 2 lampu pedang tajam, memotong rantai besi yang diikatkan pada Zhou Ye dan Wu Tianyu. Terima kasih. Zhou Ye dan Wu Tianyu tampaknya terluka parah, tetapi mereka masih sadar dan tahu apa yang terjadi. Mereka mendatangi Ye Yunfei dan berbisik. Dan kemudian pada saat ini, hati-hati, Hun Lao dan ulat sutra naga tanduk emas mengingatkan pada saat yang bersamaan. Ledakan, aura Zhou Ye dan Wu Tianyu meledak pada saat yang sama, dan 2 pedang hitam panjang muncul di tangan mereka, menusuk tubuh Ye Yunfei dengan keras. Aku tidak menyangka faksi kegelapan akan memiliki seni penyamaran yang begitu hebat. Bahkan Ye Yunfei sedikit terkejut dengan pemandangan ini. Bagaimana tubuhmu bisa begitu keras? Ini seperti senjata ajaib misterius. Petik 2. Pada saat ini, Zhou Ye dan Wu Tianyu mendongak pada saat yang sama dan bertanya dengan heran. Bab 2389. Zhou Ye dan Wu Tianyu menemukan bahwa begitu pedang panjang di tangan mereka menembus tubuh Ye Yunfei, mereka segera menghadapi perlawanan yang sangat besar. Mereka hanya menembus paling dalam setengah jari, dan tidak dapat lagi menembus. Dan pedang panjang hitam di tangan mereka mengalami kekuatan serangan balasan yang sangat besar dan langsung hancur, hanya menyisakan gagangnya. Zhou Ye dan Wu Tianyu masing-masing memegang gagang pedang di tangan mereka, sedikit bingung. Zhou Ye, Wu Tianyu, apa yang kalian berdua lakukan? Aku paham, ternyata kalian berdua, seperti Moki, telah berkhianat dan bergabung dengan faksi gelap. Petik 2. Yan Xiaoquan dan Wu Wang terkejut saat melihat pemandangan ini, dan Yan Xiaoquan berteriak dengan marah. Harus dikatakan bahwa tubuhku jauh lebih keras daripada senjata ajaib Xuanxian. Saat ini, Ye Yunfei menatap Zhou Ye dan Wu Tianyu, dan berkata sambil mencibir. Kalian pasti tahu kalau tubuh Ye Yunfei telah menyatu dengan ratusan senjata sakti tingkat Xuanxian. 1 atau 2 senjata sakti Xuanxian sama sekali tidak ada bandingannya dengan tubuh Ye Yunfei. Ledakan, tinju Ye Yunfei ditinju dengan keras. Kekuatan fisik yang menakutkan diterapkan pada tinju, menciptakan kekuatan penindasan yang tak tertandingi. Tubuh Zhou Ye dan Wu Tianyu ditekan di sana, tidak dapat bergerak. Tidak baik, Zhou Ye dan Wu Tianyu terkejut. Bergemuruh. Tiba-tiba, aliran energi hitam keluar dari tubuh mereka, naik ke langit. Pada saat yang sama, penampilan mereka juga berubah secara dramatis, dan tubuh mereka terus naik, memperlihatkan wajah asli mereka. Ternyata Wu Tianyu bukanlah Zhou Ye yang asli, melainkan 2 makhluk dari sekte gelap yang menyamar. Hanya saja mereka membawa aura kuat Zhou Ye dan Wu Tianyu, bahkan aura jiwa dan raga mereka pun sama persis, sehingga Ye Yunfei tidak menyadarinya dan hampir jatuh ke dalam perangkap mereka. Untung saja kualitas fisik Ye Yunfei sangat kuat, ditusuk oleh mereka akan menimbulkan rasa gatal dan tidak terjadi apa-apa. Jadi mereka bukan Zhou Ye dan Wu Tianyu. Baru pada saat itulah Yan Xiaoquan mengetahui identitas sebenarnya dari kedua orang itu dan berteriak kaget. Saudara Ye, hati-hati, kedua orang ini adalah Xuanxian tingkat tinggi. Wu Wang mengingatkan dengan lantang. Ledakan, setelah 2 makhluk gelap mengungkapkan wujud aslinya, mereka masing-masing mengorbankan pagoda hitam 7 lantai, mengeluarkan tekanan energi yang kuat dan menekan Ye Yunfei. 2 pagoda 7 lantai terus membesar dan melintasi langit, segera mengguncang ruang tempat Ye Yunfei berdiri dan menghancurkannya. Bunuh anak ini. Pria dan kuda lain di sekitarnya yang baru saja bergegas keluar dari 3 formasi persembunyian semuanya bergegas menuju Ye Yunfei saat ini. Beberapa dari orang-orang ini berasal dari faksi gelap,
dan lebih dari setengahnya berasal dari istana Tianshan. Karena Ye Yunfei merasakan nafas energi mereka. Ye Yunfei, kamu menghancurkan cabang istana Tianshan kami di alam makam abadi, dan hari ini aku akan menggunakanmu untuk mengorbankan jiwa mayat hidup di istana Tianshan kami. Seorang lelaki tua menunjuk ke arah Ye Yunfei dan meraung dengan marah. Oh, kalau begitu, mungkinkah jebakan ini dibuat oleh orang-orang dari istana surgawi di dunia utama, khusus untuk menanganiku? Ye Yunfei tidak bisa menahan cibiran ketika dia mendengar raungan lelaki tua itu. Bergemuruh, pada saat ini, dua pagoda hitam telah jatuh di depan Ye Yunfei, melepaskan tekanan energi yang kuat seperti gelombang hitam yang akan menenggelamkan Ye Yunfei. Ledakan, Ye Yunfei meninju dua kali berturut-turut dan menjatuhkan dua pagoda 7 lantai itu. Terlalu kuat, kedua makhluk gelap itu menunjukkan ekspresi ketakutan dan marah pada saat yang sama. Mereka masing-masing menghunus pedang panjang hitam dan menikam Ye Yunfei pada saat yang bersamaan. Ye Yunfei tidak mengelak atau menghindar, dan langsung meninju tubuh kedua makhluk gelap ini, lalu menyingsingkan lengan bajunya, dan mengirimkan esensi daging dan darah serta tubuh jiwa mereka ke menara hantu, memungkinkan klon vampir untuk memurnikan. Ye Yunfei tahu bahwa esensi darah dan tubuh jiwa makhluk gelap itu agak istimewa, dan jika mereka tidak memanfaatkan waktu untuk memperbaikinya dengan cepat, mereka akan segera menghilang. Dang-dang, dua pedang panjang hitam menghantam dada Ye Yunfei pada saat yang sama, dan kemudian dia terlempar. Ada dua topeng, mungkinkah kedua faksi gelap ini memakai kedua topeng ini, sehingga menipu persepsi saya, membuat saya salah mengira mereka adalah milik Zhou Ye dan Wu Tianyu pada awalnya. Ye Yun menemukan bahwa setelah mengalahkan dua faksi gelap, dua topeng jatuh, jadi dia melambaikan tangannya dan menyingkirkan kedua wajah ini. Wah, anak ini sangat kuat. Orang-orang yang menyerang Ye Yunfei melihat bahwa Ye Yunfei membunuh dua makhluk abadi tingkat tinggi dengan dua pukulan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat karena ketakutan, dan beberapa orang dari istana Tianshan bahkan ingin mundur. Tapi sudah terlambat. Tertawa, dengan lambaian tangannya, Ye Yunfei menebas beberapa aura pedang tajam, menyapu. Kepulan-kepulan. Segera, sekelompok orang terpotong menjadi dua. Terutama mereka yang berada di level kaisar atau di bawahnya tidak mampu menahan energi pedang Ye Yunfei. Memanggil, Ye Yunfei menggunakan teknik kekecewaan ruang dan waktu, dan seorang pria parubaya yang bergegas ke arahnya muncul tepat di depannya. Dengan keras, tubuh kedua belah pihak bertabrakan secara langsung. Pria parubaya ini adalah seorang junior Xuanxian. Kecepatan gerakan Ye Yunfei terlalu cepat untuknya, begitu cepat sehingga dia tidak bereaksi sama sekali. Dengan letupan, tubuh pria parubaya itu meledak dan berubah menjadi bola kabut darah. Adegan ini seperti membenturkan telur ke batu yang keras. Bagi makhluk biasa tingkat Xuanxian, tubuh Ye Yunfei adalah pembeda antara batu dan telur. Ledakan, Ye Yunfei terus meninju dengan kedua tinjunya, mematahkan satu dengan satu pukulan, atau bahkan beberapa dengan satu pukulan, tanpa ketegangan apapun. Ketika pertarungan akan dimulai, Ye Yunfei menggunakan kekuatan fisiknya, dan lengannya terus melebar. Dalam sekejap mata, mereka seperti dua naga besar, menyapu ke kiri dan ke kanan, menghancurkan area yang luas kemanapun mereka pergi. Setelah beberapa napas, semua orang yang datang dipukuli sampai mati, hanya menyisakan lelaki tua yang menunjuk ke arah Ye Yunfei dan mengumpat dengan marah, berdiri di sana, pucat dan gemetar ketakutan, tidak berani mengambil tindakan. Kakak Ye sangat kejam. Yan Xiaoquan dan Wu Wang melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Ye Yunfei membunuh area yang luas dalam sekejap mata seperti orang gila. Hati mereka merinding, dan Wu Wang tidak bisa menahan gemetar. Kuncinya adalah orang-orang yang terbunuh ini sangat kuat, dan ada banyak Master Xuanxian di antara mereka. Kamu seharusnya berasal dari istana Tianjin di dunia utama. Ye Yunfei menatap lelaki tua itu dan bertanya dengan ringan. Ya, Ye Yunfei, kamu terlalu kejam. Membunuh orang di setiap kesempatan. Anda membunuh begitu banyak orang dari istana Tianshan kami. Apakah Anda tidak takut hal itu akan menimbulkan kemarahan istana Tianshan kami? Petik 2. Orang tua itu menatap Ye Yunfei dengan mata ketakutan, dan berkata dengan berani. Tentu saja, dia tidak akan pernah berani melawan Ye Yunfei lagi. Tidak masalah. Istana Tianshan Anda berkolusi dengan faksi gelap. Bahkan jika istana Tianshan tidak datang kepada saya, suatu hari saya akan datang ke istana Tianshan Anda.
Petik 2. Ye Yunfei menunjukkan ekspresi menghina dan berkata dengan acuh tak acuh. Ye Yunfei, tunggu saja, istana Tianshan kita tidak akan pernah berhenti di situ. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba berbalik dan melarikan diri. Sepertinya dia telah menggunakan teknik rahasia yang relatif canggih, dan langsung memisahkan diri dari Ye Yunfei dalam jarak yang jauh. Kamu tidak bisa melarikan diri di depanku, kata Ye Yunfei sambil mencibir. Sambil mendengus, pedang jiwa itu meluncur keluar, dan langsung menyerbu ke lautan jiwa lelaki tua itu. Ledakan, orang tua ini adalah dewa misterius tingkat tinggi dengan kekuatan jiwa yang sangat baik, dan ada 3 senjata sihir kekuatan jiwa yang tersusun di lautan jiwanya. 3 senjata ajaib tersebut muncul pada saat yang sama dan memblokir pedang jiwa. Namun, kekerasan dari ketiga senjata sihir kekuatan jiwa ini tidak dapat dibandingkan dengan pedang jiwa sama sekali, dan mereka langsung dihempaskan oleh pedang jiwa. Klik, tubuh jiwa lelaki tua itu terpotong menjadi 2 oleh pedang jiwa, dan dia menjerit nyaring. Namun, Ye Yunfei tidak sepenuhnya membunuh lelaki tua itu, sebaliknya, dengan lambaian lengan bajunya, tubuh lelaki tua itu diguncang menjadi bola kabut darah, dan kemudian jiwanya yang tidak lengkap dipindahkan ke menara pantom. Saudara Ye, kekuatan bertarungmu sangat buruk. Xuanxian tingkat tinggi hanya bisa dibunuh seketika di depan Anda. Petik 2. Wu Wang mendatangi tubuh Ye Yunfei dan terus memujinya. Bagaimana dengan Zhou Ye dan Wu Tianyu? Apakah mereka sudah terbunuh? Dan Yan Xiaoquan mulai mencari Zhou Ye dan Wu Tianyu yang asli. Tidak, keduanya belum dibunuh, tapi dipenjara. Di sana, petik 2. Ye Yunfei melintas dan sampai ke sudut alun-alun. Dia membalik telapak tangannya dan beberapa bendera formasi muncul di telapak tangannya dan melemparkannya pada saat yang bersamaan. Dengan keras, 3 formasi muncul di depan pada saat bersamaan. Formasi penyembunyian, formasi isolasi, dan formasi hantu. 2 orang terjebak di tengah 3 formasi. Kedua orang ini telah disegel, tidak dapat bergerak, dan tidak dapat berbicara. Karena ketiga formasi ini sangat kuat, kedua orang dalam formasi tersebut tidak dapat merasakan situasi di luar formasi sama sekali, sehingga mereka sama sekali tidak mengetahui kedatangan Ye Yunfei dan yang lainnya. Dia tidak tahu bahwa baru saja terjadi pertempuran besar di luar. Tapi Ye Yunfei dan ketiganya berdiri di luar formasi, tapi mereka bisa melihat keduanya dengan jelas. Zhou Ye, Wu Tianyu. Hebat, keduanya masih hidup. Petik 2. Begitu Yan Xiaoquan melihat 2 orang dalam formasi, dia berteriak kaget. Orang-orang dari istana Tianshan perlu menggunakan Zhou Ye dan Wu Tianyu untuk memikat kita ke sini, dan itu masih berguna, jadi mereka tidak akan membunuh Zhou Ye dan Wu Tianyu, kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Seharusnya begitu, jika tidak, Zhou Ye dan Wu Tianyu pasti sudah dibunuh oleh mereka sejak lama. Wu Wang mengangguk dan menyetujui pernyataan Ye Yunfei. Mari kita hancurkan formasinya dulu dan selamatkan mereka nanti, kata Yan Xiaoquan. Ini mudah. Ye Yunfei membalikkan telapak tangannya, dan muncul 3 bendera formasi kecil. Ketiga bendera formasi kecil ini merupakan bendera pemecah formasi dan khusus digunakan untuk mematahkan formasi. Bum bum bum. Ye Yunfei melambaikan tangannya dan melemparkan 3 bendera pemecah formasi, dan 3 formasi dipatahkan sebagai tanggapannya. Apa yang terjadi? 3 formasi di sekitar kita sepertinya telah rusak. Petik 2. Di dalam formasi, Zhou Ye dan Wu Tianyu segera merasakannya dan berteriak kaget pada saat yang bersamaan. Zhou Ye, Wu Tianyu, bagaimana kabar kalian bertiga? Yan Xiaoquan sudah bergegas, tepat di depan mereka berdua, dan berteriak. Yan Xiaoquan menembak langsung dan membuka segel Zhou Ye dan Wu Tianyu. Yan Xiaoquan adalah Xuanxian tingkat menengah, dan kekuatannya tidak lemah, tidak sulit untuk mengangkat segel energi. Yan Xiaoquan, itu kamu. Dan Oan, ternyata Anda di sini untuk menyelamatkan kami. Petik 2. Zhou Ye dan Wu Tianyu tidak bisa menahan kegembiraan saat mereka melihat Yan Xiaoquan dan Wu Wang. Kami di sini untuk menyelamatkanmu. Hanya saja bukan kami berdua yang ingin menyelamatkanmu, tapi kakak Ye. Jika saudara Ye tidak mengambil tindakan, akan sulit bagi Xiaoquan dan saya untuk menyelamatkan Anda. Petik 2. Wu Wang juga berjalan mendekat dan berkata, Saudara Ye, mungkinkah rekan satu tim kita yang belum kita temui, Ye Yunfei? Petik 2. Setelah segel Zhou Ye dan Wu Tianyu dibuka,
mereka berdiri dan meregangkan otot mereka. Setelah mendengar kata-kata Wu Wang, mereka tertegun dan menatap Ye Yunfei. Bagus, saya Ye Yunfei. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk dan menjawab. Oke, sekarang kita hanya berlima di tim kita. Selanjutnya mari kita bahas dan bersiap untuk memulai tindakan formal. Kita sudah membuang banyak waktu. Petik 2. Nada suara Yan Xiaoquan menjadi serius. Bab 2390. Masih ada 5 orang, apakah Anda ingin melanjutkan operasinya? Mengapa kita tidak kembali, melamar 3 orang lagi, lalu mengambil tindakan setelah mengumpulkan 8 orang? Terlebih lagi, kita sekarang menjadi sasaran faksi gelap, dan kita akan berada dalam bahaya kapan saja. Petik 2. Kata Zhou Ye. Sebelum kita berangkat, Penatua Liu memberitahu saya bahwa tindakan kita ditakdirkan penuh bahaya. Tetapi meskipun hanya ada 1 orang yang tersisa, kita harus terus bekerja keras. Juga, saya pernah mendengar Penatua Liu menyebutkan bahwa sekte cerah kami tidak memiliki cukup tenaga. Petik 2. Yan Xiaoquan melirik Zhou Ye dan berkata perlahan. Setelah mendengarkan kata-kata Yan Xiaoquan, Zhou Ye berhenti berbicara. Wu Tianyu dan Wu Wang tidak berkata apa-apa lagi. Mereka tahu bahwa Yan Xiaoquan memiliki hubungan yang baik dengan Penatua Liu, jadi sebagian besar perkataannya benar. Dalam hal ini, meski hanya tersisa 5 orang, kami akan terus bertindak. Kita semua adalah orang-orang yang berjiwa ringan, dan kita memikul tanggung jawab yang berat, namun kita tidak boleh menyerah meskipun menghadapi kesulitan. Petik 2. Setelah Wu Wang terdiam beberapa saat, dia berbicara. Zhou Ye dan Wu Tianyu tidak berbicara, tetapi mengangguk setuju. Di mana kita akan menemukan para pendahulu kuno yang hilang itu? Ye Yunfei mau tidak mau bertanya. Bagi Ye Yunfei, sepertinya tidak ada perbedaan antara 2 orang lebih atau 2 orang lebih sedikit. Karena dengan kekuatan bertarung Ye Yunfei saat ini, Yan Xiaoquan dan yang lainnya tampaknya tidak dapat membantu banyak setelah pertarungan dimulai. Kita akan menemukan beberapa medan perang kuno dulu. Jawab Yan Xiaoquan. Medan perang kuno. Ye Yunfei terkejut. Ya, dalam pertempuran terakhir untuk menghancurkan dunia, banyak master senior dari faksi Guangming kita menghilang di medan perang. Para senior ini mungkin telah gugur di medan perang, atau mereka mungkin masih hidup, atau meskipun mereka telah jatuh, mereka masih memiliki sisa jiwa. Namun terlepas dari apakah para pendahulu kuno itu masih hidup atau sudah mati, kita harus kembali ke medan perang kuno tersebut untuk mencari tahu keberadaan mereka. Petik 2. Yan Xiaoquan menjelaskan. Masuk akal, saya mengerti. Ye Yunfei tiba-tiba berkata. Sebelum berangkat, Penatua Liu telah menugaskan beberapa tugas medan perang kuno ke setiap kelompok. Kelompok kami telah ditugaskan total 2 medan perang kuno. Selanjutnya, kita akan pergi ke medan perang kuno pertama. Petik 2. Yan Xiaoquan melanjutkan. Anda adalah pemimpin tim, kami hanya perlu mengikuti Anda. Kata Wu Wang. Ternyata dia adalah pemimpin tim kita. Ye Yunfei sedikit terkejut dan melirik Yan Xiaoquan. Baiklah, ayo berangkat sekarang. Kata Yan Xiaoquan. Sekarang saya telah sampai di alam makam abadi. Saya ingin menangani masalah pribadi terlebih dahulu. Ini tidak memakan banyak waktu. Petik 2. Kata Ye Yunfei. Saudara Ye, masalah pribadi apa yang ingin kamu selesaikan? Tanya Wu Wang. Selesaikan permintaan. Kata Ye Yunfei. Ketika Ye Yunfei hendak meninggalkan benua Hongmeng dan pergi ke benua Feixian, dia pernah memasuki medan perang kuno dekat benua Hongmeng untuk menemukan nenek moyang klan iblis di benua Hongmeng. Di medan perang kuno itu, Ye Yunfei bertemu dengan seorang pria parubaya yang mengaku sebagai kepala sekte Tianyi di benua Xianling. Pria parubaya itu memberitahu Ye Yunfei bahwa alasan mengapa dia jatuh di medan perang kuno itu bukan dibunuh oleh musuh, tetapi oleh Luo Qiantao, wakil kepala sekte Tianyi yang dia anggap sebagai saudaranya. Sebelum pemimpinnya meninggal, Luo Qiantao dengan bangga mengatakan kepadanya bahwa dia akan segera mundur dari medan perang, kembali untuk mengambil alih posisi pemimpin, dan mengendalikan sekte Tianyi. Sejak saat itu, pemimpin sekte Tianyi tidak bisa melepaskan putrinya Bei Jiajia. Dia takut Luo Qiantao akan membahayakan Bei Jiajia, jadi dia meminta Ye Yunfei pergi ke benua Xianling dengan pesan untuk mengatakan yang sebenarnya dan menjaganya. Dia menjauh dari Luo Qiantao. Sebagai hadiah, ketua faksi Tianyi juga memberi Ye Yunfei cincin luar angkasa sebagai hadiah. Cincin luar angkasa itu berisi sejumlah besar harta karun yang sangat berharga bagi Ye Yunfei saat itu.
Yang disebut benua Xianling sebenarnya adalah alam Xianling. Ye Yunfei tidak pernah memenuhi instruksi dari pemimpin Sekte Tianyi. Sekarang ketika saya datang ke alam Xianling, saya mendengar Yan Xiaoquan menyebutkan medan perang kuno lagi, jadi saya teringat akan kepercayaan dari kepala faksi Tianyi. Faktanya, Ye Yunfei datang ke alam makam abadi sebelumnya dan menghancurkan istana Tianshan. Hanya saja pada saat itu, Ye Yunfei telah membuat terlalu banyak musuh dan sibuk membalas dendam, jadi dia tidak langsung pergi ke Sekte Tianyi untuk mencari Bei Jiajia, karena begitu musuh mengetahui bahwa dia ada hubungannya dengan Bei Jiajia, dia mungkin akan melakukannya, terlibat. Bahkan saat ini, Ye Yunfei tidak berniat bertemu Bei Jiajia dengan wajah aslinya. Karena sekarang Ye Yunfei memiliki lebih banyak musuh dan kekuatannya semakin menakutkan. Ayo cari tempat untuk menungguku dan aku akan mengurusnya sendiri, kata Ye Yunfei. Baiklah, mari kita tunggu kamu di Chaos Void dekat alam makam abadi. Setelah kamu menyelesaikan urusanmu, hubungi kami langsung dengan tokennya. Yan Xiaoquan mengangguk dan berkata, oke. Ye Yunfei mengangguk, lalu berbalik dan melangkah keluar, segera menghilang. Dia tampaknya sangat kuat. Wu Tianyu melihat ke arah menghilangnya Ye Yunfei dan berkata, saudara Ye jauh lebih kuat dari yang kamu kira, kata Wu Wan segera. Selama bersama Ye Yunfei, Wu Wan telah melihat kekuatan tempur Ye Yunfei yang menakutkan, dan dia sangat mengaguminya. Ini seharusnya menjadi markas besar faksi Tianyi. Saat ini, Ye Yunfei telah tiba di pegunungan dengan aura kuat di atas benua Xianling. Pegunungan ini ditutupi dengan sejumlah besar bangunan, disusun dengan banyak formasi, dan sejumlah besar prajurit yang aktif. Saya ingin tahu seberapa efektif masker ini. Ye Yunfei mengeluarkan topeng dan berkata pada dirinya sendiri. Belum lama ini, di alun-alun besar markas besar istana Tianshan, dua faksi gelap berpura-pura menjadi Zhou Ye dan Wu Tianyu, dan hampir menipu Ye Yunfei. Setelah Ye Yunfei membunuh dua faksi gelap, dia mendapatkan dua topeng. Topeng di tangan Ye Yunfei adalah salah satunya. Ye Yunfei meletakkan topeng di tangannya ke wajahnya. Segera, Ye Yunfei menyadari aura aneh yang memancar dari topeng, yang menutupi auranya dengan rapat. Efek topeng ini sangat bagus. Orang tua itu tidak bisa tidak memuji. Dengan topeng ini dan teknik rahasia tembus pandang, bahkan makhluk abadi pun mungkin tidak akan langsung mengenaliku. Ye Yunfei tertawa. Kemudian Ye Yunfei melakukan teknik bayangan rahasia, dan pada saat yang sama mengubah penampilannya, berubah menjadi pria parubaya yang aneh. Kemudian Ye Yunfei melepaskan energi kekuatan jiwanya, dan mulai melihat markas faksi Tianyi di bawah, mencari Bei Jiajia. Energi jiwa Ye Yunfei begitu kuat sehingga langsung menyelimuti seluruh markas faksi Tianyi, merasakannya sedikit demi sedikit. Setelah beberapa saat, sosok Bei Jiajia akhirnya ditemukan. Di bagian dalam markas, di ruang rahasia. Sepertinya dia sudah lama mengasingkan diri, dan dia sudah lama tidak meninggalkan ruang rahasia itu. Kemampuan persepsi Ye Yunfei sangat kuat, dan tingkat waktu dan ruangnya juga sangat tinggi, sehingga mudah untuk melihat bahwa Bei Jiajia telah lama terkurung di ruang rahasia itu. Kemudian, Ye Yunfei mulai mencari Luo Qiantao lagi. Ketua faksi Tianyi telah memberikan nafas Luo Qiantao kepada Ye Yunfei. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei menemukan Luo Qiantao lagi. Luo Qiantao berada di istana yang megah saat ini, dan sekelompok orang berkumpul, seolah-olah mereka sedang mendiskusikan sesuatu. Oke, mari luangkan waktu untuk menyelesaikan masalah ini. Ye Yunfei muncul langsung dan berjalan ke markas faksi Tianyi. Gemuruh. Saat Ye Yunfei hendak mendarat di markas besar faksi Tianyi, tirai cahaya formasi langsung muncul, menghalangi jalan Ye Yunfei. Tidak bagus. Sepertinya orang luar masuk tanpa izin ke markas faksi Tianyi kita, yang telah menyentuh pembentukan faksi penjaga. Pada saat ini, di markas besar faksi Tianyi, seorang lelaki tua yang sedang mengamati pembentukan faksi penjaga memperhatikan reaksi formasi tersebut, dan segera mengirimkan transmisi suara ke manajemen senior faksi Tianyi, termasuk pemimpin Luo Qiantao. Siapa yang berani masuk ke markas faksi Tianyi kita? Luo Qiantao dan pejabat senior lainnya terkejut dan marah setelah menerima pesan tersebut. Sekte Tianyi awalnya adalah salah satu kekuatan terbesar di alam makam abadi, dan kekuatan keseluruhannya tidak lebih buruk dari istana Tianshan saat itu. Setelah istana Tianshan dihancurkan, Sekte Tianyi hampir menjadi kekuatan terkuat di alam makam abadi. Pada saat ini,
Ye Yunfei melihat layar cahaya formasi di depannya, berhenti sejenak, dan melepaskan energi jiwa. Dalam waktu kurang dari 2 napas, dia telah mempelajari dan memahami prinsip-prinsip formasi pelindung Sekte Tianyi, dan lalu dalam satu langkah jelajahi masa lalu tanpa hambatan apapun. Setelah melewati tirai cahaya formasi, Ye Yunfei berjalan dengan tangan di belakang punggungnya, dan segera sampai ke dalam markas faksi Tianyi, di depan ruang rahasia untuk memperbaiki rantai. Bei Jiajia mengadakan pelatihan tertutup di ruang rahasia ini. Siapa pria itu? Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dia berjalan melalui formasi penjaga dan berjalan ke dalam markas. Cepat, lapor ke kepala dan semua tetua. Petik 2. Saat ini, seseorang telah melihat Ye Yunfei dan berteriak. Tentu saja, ini adalah niat Ye Yunfei. Jika tidak, dengan kecepatan gerakan Ye Yunfei, mustahil bagi anggota biasa dari Sekte Tianyi untuk mendeteksi sosok Ye Yunfei. Nona Bei, silakan keluar untuk berpesta. Aku punya berita tentang ayahmu. Petik 2. Ye Yunfei melihat ke ruang rahasia perbaikan rantai di depannya, lalu berkata. Suara Ye Yunfei menembus pintu ruang rahasia dan beberapa formasi, dan langsung dikirim ke ruang rahasia, dan terdengar di telinga Bei Jiajia. Pada saat ini, ada seorang wanita jangkung dan cantik duduk bersila di ruang rahasia, benar-benar dalam keadaan kesurupan, tetapi setelah mendengar kata-kata Ye Yunfei, tubuh wanita cantik itu tiba-tiba bergetar, dan kemudian dia membuka matanya, memperlihatkan sebuah tampilan luar biasa, ekspresi. Wanita ini adalah Bei Jiajia. Siapa dia? Ayahku sudah lama hilang, kenapa dia mendapat kabar tentang ayahku? Petik 2. Bei Jiajia tidak bisa tenang dan langsung berdiri. Lalu dia melintas, bergegas keluar, mendatangi Ye Yunfei, menatap Ye Yunfei, melihat ke atas dan ke bawah. Siapa kamu? Kamu baru saja bilang kamu punya berita tentang ayahku. Jangan berbohong padaku, atau aku tidak akan membiarkanmu pergi. Petik 2. Bei Jiajia bertanya sambil menatap Ye Yunfei dengan tatapan tajam. Ayahnya telah meninggal bertahun-tahun, dan sekarang seseorang tiba-tiba mendatanginya dan mengatakan ada kabar tentang ayahnya. Tidak heran dia tidak mempercayainya. Nona Bei, saya punya informasi tentang ayahmu, dan saya tidak akan berbohong kepada Anda. Ye Yunfei memahami suasana hati Bei Jiajia dan berkata sambil tersenyum. Orang gila yang beraninya kamu masuk tanpa izin ke markas besar faksi Tianyi kami. Jiajia, jangan percaya apapun yang dikatakan orang gila ini, dia baru saja menerobos formasi penjaga markas, dan dia datang ke sini jelas untuk menyakitimu. Petik 2. Pada saat ini, seorang pria parubaya jangkung datang bersama sejumlah besar pejabat tinggi dari faksi Tianyi, dan pria parubaya itu berteriak dengan tegas. Pria parubaya ini adalah kepala Sekte Tianyi saat ini, Luo Qiantao. Luo Qiantao adalah kaisar surgawi tingkat menengah. Dia baru saja mendengar percakapan antara Ye Yunfei dan Bei Jiajia, dan tiba-tiba memiliki firasat buruk di hatinya, jadi dia berencana untuk menghentikan Ye Yunfei dan Bei Jiajia melanjutkan percakapan. Orang ini dapat dengan mudah menembus formasi pelindung di markas kami dan datang ke sini, yang menunjukkan bahwa kekuatannya tidak boleh lemah. Lakukan, tangkap dia, dan interogasi dia perlahan. Petik 2. Luo Qiantao melambaikan tangannya dan berteriak keras. Segera, sekelompok anak buah Luo Qiantao bergegas menuju Ye Yunfei. Seperti semut, Ye Yunfei menggelengkan kepalanya, memikirkannya. Gemuruh, pemaksaan energi yang kuat dilepaskan dari tubuh Ye Yunfei, seperti angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran, itu langsung meledakkan semua faksi Tianyi yang bergegas mendekat. Karena Ye Yunfei mengenakan topeng itu dan menggunakan teknik rahasia tembus pandang, orang-orang dari Sekte Tianyi, termasuk Luo Qiantao, tidak dapat melihat keadaan Ye Yunfei yang sebenarnya sama sekali. Bahkan setelah Ye Yunfei melepaskan paksaan energi, Luo Qiantao dan para pemimpin tertinggi dari faksi Tianyi masih tidak dapat secara akurat menilai keadaan Ye Yunfei yang sebenarnya. Sangat kuat, ketika Luo Qiantao melihat Ye Yunfei menjatuhkan anak buahnya dalam sekejap, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan matanya dan menunjukkan ekspresi ketakutan. Siapa kamu? Kenapa datang padaku? Petik 2. Melihat Ye Yunfei menunjukkan tangannya, Bei Jiajia segera menjadi waspada, mundur lebih dari 10 langkah, dan menjauhkan diri dari Ye Yunfei. Nona Bei, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Saya dipercaya oleh ayahmu untuk datang kepadamu dan memberitahumu sesuatu. Terutama tentang penyebab sebenarnya kematian ayahmu tahun itu.
dan mengungkap wajah asli Luo Qiantao. Petik 2, kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Anak ini sepertinya mengetahui sesuatu. Siapa dia? Bagaimana dia bisa tahu apa yang terjadi saat itu? Petik 2, setelah Luo Qiantao mendengar kata-kata Ye Yunfei, ekspresinya tiba-tiba berubah. Di medan perang tahun itu, dia tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam dari belakang dan membunuh pemimpin sebelumnya dari faksi Tianyi. Kemudian dia segera mundur dari medan perang dan kembali mengumumkan kematian pemimpinnya, dan kemudian berhasil mengambil alih posisi pemimpin. Ini adalah rahasia terbesar dalam hidupnya, dan dia selalu menyimpannya jauh di dalam hatinya. Hingga saat ini, ia masih menganggap dirinya sebagai saudara dari pemimpin sebelumnya, dan sering menyebut hubungan persaudaraannya dengan pemimpin sebelumnya, Bei Jinhao, kepada para pemimpin senior sekte tersebut, guna memperkuat kepercayaan para pemimpin senior Tianyi, sekte dalam dirinya. Penyebab sebenarnya kematian ayahku, bukankah ayahku meninggal di medan perang saat itu? Kepala Luo pernah menyaksikan seluruh proses kematian ayahku dalam pertempuran. Ketika Bei Jiajia mengatakan ini, dia melihat ke arah Luo Qiantao, dan tiba-tiba dia melihat ada yang salah dengan ekspresi Luo Qiantao. Dia tampak sedikit bingung dan ketakutan. Bei Jiajia selalu menjadi orang yang cerdas, dan dia segera mengerti bahwa Luo Qiantao pasti menyembunyikan sesuatu darinya. Pada saat yang sama, dia memikirkan apa yang baru saja dikatakan Ye Yunfei, bahwa dia ingin mengungkap wajah asli Luo Qiantao. Tuan Luo, apa yang terjadi? Bagaimana ayahku meninggal? Petik 2, Bei Jiajia menatap Luo Qiantao dan bertanya, Jiajia, jangan dengarkan omong kosong orang ini. Kepala Bei memang sedang berada di medan perang saat itu. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Meskipun saya tidak tahu apa niat spesifik orang ini yang tiba-tiba membobol markas faksi Tianyi kita, tapi dia pasti ingin menyakiti faksi Tianyi kita. Baiklah para tetua, orang ini sangat berkuasa. Mari kita bertindak bersama. Kita harus menangkap orang ini terlebih dahulu dan kemudian menginterogasinya secara perlahan. Petik 2, Luo Qiantao berkata pada Bei Jiajia, lalu melambaikan tangannya dan mengeluarkan perintah. Gemuruh. Begitu kata-kata itu keluar, tubuh Luo Qiantao melepaskan paksaan energi yang kuat, berguling ke arah Ye Yunfei dengan cara yang kuat, bersiap untuk menyerang Ye Yunfei sendiri, dan tidak memberi Ye Yunfei kesempatan untuk berbicara. Sekarang, Ye Yunfei melambaikan tangannya, sesosok muncul di samping Ye Yunfei, berubah dari tidak nyata menjadi nyata. Jiajia, aku ayah. Sosok ini adalah pemimpin dari sekte Tianyi. Saat itu, dia menyerahkan jejak kekuatan jiwa yang sangat lemah kepada Ye Yunfei. Pada saat itu, di medan perang kuno, kepala faksi Tianyi sudah menjadi jiwa yang tersisa. Jadi jejak kekuatan jiwa yang dia pisahkan sangat lemah, bahwa hampir mustahil untuk menggunakannya. Ye Yunfei sekarang menggunakan teknik rahasia warisan klan jiwa, menggunakan energi jiwanya yang kuat untuk meningkatkan energi jejak ini sehingga dapat muncul. Ayah, itu memang kamu. Ketika Bei Jiajia melihat sosok di samping Ye Yunfei, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Tentu saja dia bisa mengenali aura jiwa dan raga ayahnya. Sepertinya itu benar-benar Bos Bei. Tidak hanya Bei Jiajia, tetapi banyak anggota tingkat tinggi dari faksi Tianyi lainnya segera mengenalinya dengan ekspresi terkejut. Bersambung.